Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kita, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita pada detik ini masih dalam keadaan istiqomah menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita bersolawat dan menghaturkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba menyimak beberapa pendapat para asatidz atau para ulama terkait pro kontra dari kitab Maulid Al-Barzanji, yang mana pembacaan kitab ini dibacakan pada setiap acara atau kegiatan peringatan Maulid Nabi, bahkan di acara-acara tertentu seperti acara akikah dan lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat terkait kitab Maulid Al-Barzanji. Untuk itu, dalam kesempatan video ini mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi terhadap pro kontra kitab ini, dari sisi mana pandangan para ulama berbeda pendapat terhadap kitab Maulid Al-Barzanji. Untuk itu marilah kita simak dengan seksama, semoga kita mendapat hikmah dari pendapat-pendapat para ulama dan asatidz. Kita kan ibadahnya kepada Allah, satu kiblat, naik haji sama-sama. Jangan mempermasalahkan maulid, tahlilan, barzanji. Ya harus dipermasalahkan, karena ini agama Islam. Harus kita jelaskan yang benar itu benar, yang salah itu salah kepada umat. Kalau kita biarkan, ya tambah banyak orang berbuat beda. Yang membela agama siapa? Ya para ulamanya, Ahlussunnah yang membela agama ini. Jelas orang akan memasukkan apa-apa yang bukan dari agama. Makanya kita kemarin bahas dalam pembahasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan apa yang tidak dari agama. Masa kita biarkan orang melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan? Nabi sudah mengatakan jauhkan perbuatan bid'ah. Ini akan merusak agama. Berarti agama Islam sudah sempurna atau belum? Kalau begitu belum semua, tambah lagi. Akhirnya nanti yang asli dari agama ini sudah nggak ada lagi. Ustadz Somad, ya, katanya membaca Barzanji itu bid'ah. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan Barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnyalah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah
Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu, surga, wa na'imuha, dan kenikmatannya, sa'dun, menjadi kebahagiaan, liman yusalli, bagi orang yang berselawat, wa yusallim, dan mengucapkan salam. Tak ada yang bertentangan dengan syariah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi, man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyra darajat. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi. Dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahsu ala wujuhmu turab. Ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, wa tabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Mereka baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru, masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Diyaul Lami'. Nah, jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Kalau mau supaya kebal, ambil maaf cakap, ambil darah haid, tulis Al-Fatihah pakai darah haid. Bid'ah mungkarah. Itu yang menyuruh biasanya tukang-tukang sihir, jin, hantu, setan di malang tanah. Marah. Kenapa? Untuk menghinakan Al-Quran. Diambillah darah kotor, darah najis, dituliskan Al-Fatihah. Nampaknya betul Fatihah, tapi perbuatannya itu mukhalif lil sunnah, bertentangan. Darah najis dituliskan ayat Al-Quran, itu menginjak-injak, mengejek-ejek Al-Quran. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, al-bid'atu huda, bid'ah dibagi dua, bid'atani dua, fama wafaqas sunnah, kalau sesuai dengan hadis, nasi dipayungi oleh hadis yang umum, maka dia bid'atu huda. Tapi kalau bertentangan, bercanggah, kontradiktif, berlawanan, maka dia bid'atun mazmumah, tercela, dicela oleh agama Islam. Malam ini kita ngaji hadis bersama, hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ummi Abdullah, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan ya. Kalau baca janji itu
yang masalah sholawatnya nggak ada contohnya. Contoh apa sholawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ustadz yang menanyakan atau mengatakan, memberikan pernyataan bahwa sholawat seperti sholawat berjanji, sholawat tiba, simtuturor, burdah, dan lain-lain itu dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena tidak ada contohnya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka karena tidak ada contohnya dari Kanjeng Nabi, maka seluruh sholawat itu dianggap bid'ah karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Nah, ini sungguh salah paham atau mungkin kesalahan paham. Nah, sholawat itu memang ada dua. Ada yang sholawat yang maksur, sholawat yang langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seperti sholawat Ibrahimiyah. Ada yang sholawat ghairu maksur, tidak langsung dari Kanjeng Nabi, tapi gubahan karangan ulama-ulama yang memang diakui keilmuannya, bahkan karangannya para sahabat. Itu namanya ghairu maksur, tidak langsung dari Kanjeng Nabi. Itu bagaimana dua-duanya? Dua-duanya dianjurkan semua untuk dibaca dan diamalkan. Untuk memahami ini, sebelum saya kasih tahu, banyak sekali dari sahabat, para tabi'in, bahkan madhab kita Imam Syafi'i itu ngarang sholawat sendiri. Jadi sholawat kalau seperti itu berarti tidak harus dari Rasulullah, tapi ternyata banyak sekali para sahabat, para tabi'in, madhab kita sendiri Imam Syafi'i itu mempunyai karangan sholawat. Tapi sebelum itu saya terangkan dulu. Yang kedua, tadi ada pertanyaan tentang pandangan tentang berjanji menurut Muhammadiyah. Sebenarnya yang berhak menjawab di sini Pak Santo ini. Kalau pertanyaannya, oh ya, seperti itu. Baik, ini saya jawab yang sifatnya umum saja. Sebenarnya di Suara Muhammadiyah sudah pernah dimuat. Ya, tentang pertanyaan ini di Suara Muhammadiyah sudah pernah dimuat. Termasuk di fatwa tarjih itu sudah ada. Intinya di berjanji tersebut itu memuat tentang kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk nazom, dalam bentuk nada yang dikemas dengan bahasa sastra. Itu adalah berjanji yang intinya isinya adalah bentuk pujian, kemudian kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang di dalamnya, sebagaimana yang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah sudah menjelaskan ini, beberapa di antaranya itu menurut kita sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita menghormati bagi mereka yang meyakininya, karena kita punya prinsip lakum a'malukum, kemudian lana a'maluna, lakum a'malukum lana a'maluna. Bahwasanya di situ ada unsur berlebih-lebihan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya membicarakan tentang Nur Muhammad yang bagi kita itu hadis-hadis tentangnya adalah hadis yang dhaif, atau bahkan tidak kita temukan sumber yang sahih yang menjelaskan tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Nabi sudah berpesan, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Tetapi pada prinsipnya isi dari berjanji tersebut adalah memuat pujian dan kisah-kisah tentang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian diantaranya itu memuat tentang Nur Muhammad yang dalam keyakinan kita itu tidak bersumberkan kepada hadis yang sahih. Kemudian di dalamnya juga sebagian diantaranya berisi
pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlebih-lebihan, yang itu dilarang di dalam agama. Meskipun kita mengakui bahwa sebagian di antaranya adalah kisah-kisah yang benar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu terkait pertanyaan mengenai masalah pandangan berjanji. Tapi kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebaiknya tinggal ditanyakan di Google saja. Itu sudah ada, nanti diketik saja berjanji menurut Muhammadiyah, nanti akan keluar. Demikianlah pendapat para ulama yang disajikan dalam video kesempatan kali ini, di mana mereka berbeda pendapat. Terdapat perbedaan dari beberapa aspek, mulai dari aspek mengatakan bahwa di salah satu pihak ini adalah sebuah bid'ah, dan di satu pihak yang lain ini diperbolehkan, ya. Akan tetapi kita tidak membahas tentang aspek dari hukum dari pembacaan kitab Al-Barjanji ini. Kita akan mencoba menelaah dari faktor histori, ya, sejarah, yang mungkin nanti akan bisa membantu kita menemukan sebuah kebenaran. Jadi kitab Maulid Al-Barjanji ini ini memiliki nama asli, kitabnya bernama Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Azhar, yang artinya secara sederhana adalah kalung permata dalam kelahiran Nabi. Nah, kitab Maulid Al-Barjanji ini memiliki nama asli kitab, yaitu Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabil Azhar, yang artinya kalung permata dalam kelahiran Nabi. Kata Barjanji ini diambil dari nisbah penyusunnya Al-Barjanji, yaitu nama salah satu daerah di Irak, ya, Kurdi. Pengarang dari kitab ini bernama Zainal Abidin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Husaini Asy-Syahjuri Al-Barjanji. Ini nama penyusun atau pengarang dari kitab Maulid Al-Barjanji, yaitu Zainal Abidin Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Husaini Asy-Syahjuri Al-Barjanji. Beliau ini memiliki, selain memiliki atau menyusun Maulid Al-Barjanji, karya fenomenal dari beliau yang lain adalah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi pengarangnya ini, yaitu
Syekh Al-Barzanji ini juga pengarang atau penyusun dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia ini sangat terkenal ya dan familiar, dua kitab ini, yaitu Maulid Al-Barzanji dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini lahir pada hari Kamis ya, awal Zulhijjah pada tahun 1128 Hijriah atau 1716 Masehi ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau wafat pada 4 Sya'ban 1177 Hijriah atau 1763 Masehi, dan dimakamkan di pemakaman Baqi ya, di Madinah. Beliau ini adalah seorang mufti, ahli fatwa, ya. Mufti dari mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ya, dari mazhab Syafi'iyah di Madinah. Jadi beliau ini adalah seorang mufti ya di kota Madinah. Beliau adalah seorang ulama besar ya. Jadi pada usia 31 tahun beliau sudah menjadi mufti mazhab Syafi'iyah di kota Madinah. Demikian profil singkat dari pengarang kitab Maulid Al-Barzanji. Kemudian kita pada isi kitab Maulid Al-Barzanji ini isinya sebetulnya terdiri dari tiga hal ya. Jadi isi kitab Maulid Al-Barzanji ini yang pertama menceritakan tentang perjalanan Nabi. Di dalam kitab ini isinya salah satunya adalah perjalanan Nabi. Kemudian isi kitabnya itu terdiri dari pujian kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, isi dari kitab ini secara umum berisi tentang doa-doa. Ini isi dari kitab Maulid Al-Barzanji. Kalau kita bisa simpulkan, isi kitabnya terdiri dari yang pertama adalah perjalanan Nabi, menceritakan tentang perjalanan Nabi dari kecil hingga wafatnya. Kemudian di situ ada isi puji-pujian kepada Nabi dengan syair-syair. Kemudian ada doa-doa ya. Nah, inilah sedikit profil dari kitab Maulid Al-Barzanji terkait pengarang dan isi kitabnya ya secara umum. Jadi kitab Maulid Al-Barzanji ini dibacakan oleh sebagian besar, khususnya sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ini dibacakan saat kegiatan-kegiatan seperti
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian dibacakan pada saat akikah, kemudian dibacakan juga pada saat-saat rutinan Jumat, ya, marabaan dan lain sebagainya. Latar belakang dari munculnya kitab Al-Barzanji ini dilatar belakangi pada masa Ayyubiyah, dinasti Ayyubiyah, yaitu dengan tokohnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi latar belakang yang melatar belakangi latar belakang tersusunnya kitab ini itu pada awalnya adalah bertujuan untuk syiar agama. Ya, tujuannya untuk syiar, ya, agama Islam. Syiar agama Islam. Di mana pada saat itu adalah kitab ini disusun untuk memantik, dan juga sejarah diadakannya Maulid Nabi pertama kali ini adalah untuk memantik semangat umat Islam yang pada saat itu sedang melawan kaum imperialis, ya, seperti Inggris dan lain sebagainya. Karena di situ ada peristiwa besar yang disebut dengan Perang Salib. Corak dari penyusunan kitab kitab ini memiliki corak, yaitu menceritakan tentang biografi dengan puitis, ya, biografi puitis tentang Nabi, di mana corak ini terdiri dari dua model. Yang pertama yang disebut dengan natsar, yaitu prosa lirik. Kemudian yang kedua disebut dengan nazom, yang disebut dengan kasidah puitis. Nasar, corak penyusunan kitab Al-Barzanji ini adalah prosa lirik yang terdiri dari 19 bagian, di mana terdiri dari 355 untayan syair dengan mengolah akhiran pada kalimat. Jadi di setiap akhir kalimat ada Nah, kemudian ada nazom atau qasidah puitis, ini terdiri dari 16 bagian. Ya, di mana terdapat 205 untayan syair dengan mengolah akhiran nun atau en di setiap akhir kalimat. Nah, itulah corak dari penyusunan kitab. Jadi ciri dari kitab ini adalah biografi puitis tentang Nabi, di mana terdapat dua model, yaitu nasar yang disebut dengan prosa lirik, terdiri dari 19 bagian dan memiliki 355 untayan syair. Ya. Di bagian prosa lirik ini mengolah akhiran ya, pada akhir kalimat seperti sajak, ya. Kemudian nazom
Ini kalau istilah kitanya nazoman, ya, dibikin kasidah. Kasidahnya puitis dengan 16 bagian dan memiliki 205 untayan syair yang mengolah akhiran nun atau an. Nah, itulah corak penyusunan kitab dan latar belakang tersusunnya kitab. Baiklah, kita akan coba menilik dari aspek histori sejarahnya ya. Dari aspek histori sejarah, kitab ini tidak dapat dipisahkan dengan peringatan Maulid Nabi yang pertama kali. Jadi peringatan Maulid Nabi yang pertama kali ini tidak dapat dipisahkan dengan kitab Maulid Al-Barzanji. Jadi kitab yang menceritakan perjalanan Nabi yang pertama kali dibacakan pada saat peringatan Maulid Nabi juga yang pertama kali ini adalah kitab Maulid Al-Barzanji. Tidak dapat dipisahkan dari peringatan Maulid Nabi yang pertama kali. Maulid Nabi yang pertama kali diadakan ya, atau diselenggarakan. Nah, kitab ini adalah kitab yang pertama kali juga ya, di mana kitab ini dibacakan pada Maulid Nabi yang pertama kali diadakan juga. Seperti yang kita ketahui, setelah itu banyak kitab-kitab yang sejenis seperti Maulid Al-Barzanji ya. Maulid Nabi ini diperingati pertama kali, tujuannya itu dulu untuk membangkitkan, ini tujuan awal ya, membangkitkan semangat ya, umat Islam ya, yang mana pada waktu itu sedang berjuang ya, dari bangsa Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris ya, di mana terjadi peristiwa perang salib ya, melawan tentara-tentara salib dari Prancis, Jerman, dan Inggris ya, pada tahun antara 1174 sampai 1193 Masehi ya. Ini pada dinasti Ayyubiyah. Ya. Jadi Maulid Nabi yang pertama diadakan, yang tujuan awalnya ini untuk membangkitkan atau memantik semangat umat dalam berjuang melawan bangsa Eropa ya, yaitu tentara-tentara salib yang dari Prancis, Jerman, dan Inggris tersebut. Ini terjadi pada dinasti Ayyubiyah ya. Dan Maulid Nabi ini dipelopori atau digagas oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Yang awalnya peringatan Maulid Nabi yang digagas oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini awalnya ditentang ya oleh para ulama ya.
pada saat itu. Karena ulama pada saat itu beranggapan bahwa ini adalah sebuah bid'ah yang tidak pernah diadakan dari zaman Nabi, sahabat, dan tabi'ut tabi'in. Akan tetapi Salahuddin Al-Ayyubi ini meyakinkan para ulama sehingga akhirnya disetujui oleh para ulama pada saat itu. Jadi pada awalnya ini ditentang oleh para ulama, ya, ditentang oleh para ulama, akhirnya disetujui nih atas pendekatan Salahuddin Al-Ayyubi untuk meyakinkan para ulama pada saat itu, ya. Akhirnya disetujui oleh para ulama saat itu pada tahun 1184 Masehi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi ini mengadakan sayembara. Sayembara penulisan sirah, ya, sirah Nabi Muhammad SAW dengan bahasa seindah mungkin. Hingga mengadakan sayembara penulisan sirah Nabi dengan bahasa seindah mungkin. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini mengadakan sayembara penulisan sirah Nabi, ya, dengan bahasa seindah mungkin yang nanti akan dibacakan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini yang keluar pemenangnya adalah kitab, ya, yaitu kitab Maulid Al-Barjanji. Ini keluar sebagai pemenang sayembara. Nah, sayembara ini dimenangkan oleh pengarang kitabnya, yaitu dengan kitab Maulid Al-Barjanji. Jadi pada saat itu pertama kali diadakan Maulid Nabi yang digagas oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan tujuan awalnya membangkitkan semangat umat dalam rangka berjuang, ya, melawan bangsa Eropa, yaitu tentara-tentara salib dari Prancis, Jerman, dan Inggris, ya, pada tahun 1174 sampai 1193 Masehi. Dan ini terjadi pada dinasti Ayyubiyah, di mana di sana ada tokoh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penggagas dari pertama kalinya Maulid Nabi diadakan, yang awalnya ditentang oleh para ulama. Tetapi pada tahun 1184 Masehi diadakanlah sayembara setelah disetujui oleh para ulama dengan pendekatan Salahuddin Al-Ayyubi meyakinkan para ulama, maka disetujuilah peringatan Maulid Nabi ini sehingga Salahuddin Al-Ayyubi menggagas kembali sayembara untuk penulisan sirah Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Dan pemenang dari sayembara ini adalah kitab Maulid Al-Barjanji. Demikian sejarah dari kitab Maulid Al-Barjanji, ya.
berikut juga mengikuti sejarah Maulid Nabi yang pertama kali diadakan. Nah, setelah Maulid era Al-Ayyubi ini selesai, kemudian berlanjut pada era kitab Al-Barzanji. Satu fakta yang kita ketahui bersama, kitab Al-Barzanji ini adalah kitab yang popularitasnya merata di dunia Islam ya, dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya ya, kitab Sirah Nabi. Akan tetapi dengan perkembangannya, sesuai dengan perkembangannya atau dalam perkembangannya, yang mana sampai saat ini pro kontra terhadap kitab Maulid Barzanji ini ada di kalangan di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak. Nah, kenapa ada pro kontra ini? Ternyata setelah kita pelajari dari pendapat-pendapat ulama yang berbeda tersebut, ternyata ada pro kontra di bagian-bagian tertentu ya di kitab ini ya. Dengan demikian, asalnya hanya dibaca, tujuannya ini asalnya hanya dibaca ya saat Maulid, kemudian berkembang tidak hanya dibacakan di acara Maulid, kitab ini juga dibaca di saat-saat tertentu ya, seperti akikah, kemudian rutinan Jumat dan lain sebagainya. Nah, dalam perkembangannya para ulama berbeda pendapat ya, bahwa beda tujuan awalnya dengan yang sekarang itu ada perbedaan. Tujuan pertamanya adalah sebagai pemantik spirit ya, dan pada perkembangannya hingga saat ini sudah tidak hanya sebagai pemantik spirit umat Islam ya. Nah, yang dapat kita pahami, perbedaan-perbedaan ulama ini letaknya ada di beberapa bagian, yaitu dalam menyikapi makna dalam setiap syair ya, di bagian-bagian tertentu dalam kitab ini. Para ulama banyak juga yang mengkritik ya kitab ini. Ada yang setuju dan ada yang mengkritik. Dan yang mengkritik ini ada di beberapa bagian-bagian dari bait atau syair-syair yang dilantunkan. Kemudian dari aspek hukumnya dibolehkan atau tidak. Akan tetapi pada kesempatan ini saya tidak membahas terkait itu, dan hal-hal yang itu bisa lebih dalami oleh hadirin sekalian. Saya hanya menyampaikan sejarah pertama kali kitab ini tersusun dan pengarangnya siapa, yang latar belakanginya apa, dan tujuannya tercipta kitab ini seperti apa. Mudah-mudahan dapat membantu kita untuk mempelajari lebih jauh tentang perbedaan pendapat atau pro kontra dari kitab Maulid Barzanji ini. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.